Untungnya tuh ya di sana itu ketemu orang-orang kita semua. Maksudnya orang-orang kita tuh orang-orang Indonesia semua. Oh, sama. Ini wakil kapten tuh kan jaga sama saya. Lagi galau-galau. Itu di depan ada kapal. Gitu Mas gimana? gitu. Saya lagi disuruh itin bawa kapal kan. Aduh, gitu. ya udahlah, tapi ya udahlah. Jadi ketika Mas ini mutus untuk ya udah saya nggak peduli pokoknya saya berlayar terus saya mau membangun masa depan saya lebih baik, itu pas di usia berapa sih? Rasa ya temen tuh banyak. Iya. Tapi kayak kita menarik diri, ngerti nggak? Kalau saya pribadi ya, kayak ya temen tuh banyak gitu tuh. Bukan berarti saya banyak temen tuh sombong. Iya. Temen tuh banyak. Halo semua, selamat sore, pagi, malam Sore. untuk penonton Singgah Sanggah. Ini kita berada di episode yang kedua dan kita bersama narasumber kita yang kedua, Mas Kifli. Halo. Apa kabar? Gini ntar. Kita apa kabar, Mas? Oh, ya, sehat. Sehat Mas. Wah, Alhamdulillah, mantap, baik. luar biasa. Gimana kabarnya, Mas? Baik Mas, ini makanya aku podcasting kamu di sini, Mas. Oh iya, makanya saya juga nanya. Iya ya. Harusnya balik nanya kan. Nah, dengar-dengar katanya sekarang sibuk di laut. Iya. Sibuk di laut. Nah, itu tuh udah berapa lama sih? Apa? Sibuk di laut ini nih. Sibuk di laut kemarin itu 7 bulan sih kemarin. 7 bulan. 7 bulan. Tapi dari yang awalnya itu basicnya bukan pelaut berarti Bukan pelaut saya. Nah, berarti dari yang basicnya itu apa sih? Boleh diceritain nggak? Saya tuh dulu bukan pelaut ya. Random aja dulu ya, kerja freelance lah. Sempat juga kuliah. Iya. Sempat kuliah kan. Tapi pas pandemi itu online semua. Jadi saya kadang masuk kadang enggak kan. Jadi di situ juga saya tuh suka nyoba hal baru. Nah, jadi kuliah itu nggak fokus, jadi saya tinggalkan. Oke. Nah, nyoba hal baru ini apa pada waktu itu? Waktu itu sih ikut ini ya, bisnis sama almarhum bokap kan. Jadi nyoba-nyoba lah, diajak sini. Tapi dari situ saya belajar. Walaupun gagal gimana juga, yang penting yang utama tuh ya, itu tuh relasi sih. Relasi, oke. Relasi Berjejaring nih berarti nih. Iya. Nambah jaringan lah. Jaringan untuk misalnya kayak nyari proyekan atau kerjaan gitu kan. Biasanya kan dari si koneksi itu kita dapat tuh. Dari situ tuh. Ya. Oh, berarti sempat ngejalanin freelance dulu. Iya, Terus udah gitu bangun jaringan. Gitu. Tapi terlepas dari itu semua, bisanya tiba-tiba berlayar tuh gimana, Mas? Aku tuh penasaran loh. Oh, tiba-tiba berlayar ya? Ya dulu ya kayak gini ya. Karena waktu itu kepikiran berlayar. Sebenarnya dari dulu sih orang tua tuh, dari ibu lah terutama. Pas lulus sekolah bilangnya tuh udah berlayar aja awal tuh. Cuma namanya masih lulus sekolah, pengennya tuh kemana-kemana dulu kan, nyoba sana sini kan. Nah, sampai akhirnya udah stuck lah. Maksudnya kan namanya juga dulu sempat kerja juga, pas pandemi itu kerjaannya udah keluar, saya udah keluar dari kerjaan. Nah, freelance lagi, stuck lah di situ. Maksudnya kok gini-gini aja tuh, gitu loh. Jadi pemasukannya sedikit, pengeluarannya banyak banget, gitulah. Dari situ, makanya ya last option lah. Last option, saya udah kepikiran daripada saya gini-gini terus nanti masa depan saya kayak gimana gitu. Saya situ udah mulai mikirin tuh, ya, nanti saya bakal gimana nih. Iya. Kedepannya kan hidup tuh jangan flat aja lah.
Butuh tantangan. Butuh tantangan baru kan. Oke. Karena saya tuh orangnya lebih suka tantangan baru. Mencoba hal-hal yang baru kan. Nah, sebelumnya juga saya melatih burung. Ya, melatih burung. Terus sudah saya pelajari lah semua. Dari saya awalnya itu, saya main burung juga itu dari SMP itu. Oh itu tuh. SMP kelas 3 lah. Udah saya pelajarin sampai lulus sekolah, sampai kuliah, sampai mau berangkat berlayar juga, ibaratnya udah paham masih tentang perburungan gitu kan. Ya berarti konsisten ya. Konsisten. Dari yang main burung dari awal sampai terakhir mau berlayar tuh masih. Cuma ya jarang-jarang aja. Lebih karena sekarang lebih fokus ke kerjaan utama gitu loh. Nah, pas itu udah nah itu ya balik lagi ya pertanyaannya Mas. Kenapa? Karena saya stuck, jadi saya udah mikir untuk masa depan daripada saya serabutan lah, berlayar. Oh berlayar. Tapi ketika Mas ini mutusin untuk ya udah saya nggak peduli pokoknya saya berlayar terus saya mau membangun masa depan saya lebih baik, itu pas di usia berapa sih? Good question. Pas di usia berapa tuh? Itu sekitar 26 tahun ya. Usia 26 lah ya. 26 ya? Usia 26 saya. Saya 2023 saya ambil ijazah dasar. Maksudnya kayak ijazah yang untuk berlayar kan. Saya ambil. Dari situlah saya belajar ambil baru dari situ saya berlayar. Sudah kekumpul semua persyaratannya baru saya berlayar. Nah, pengalaman pertama ketika berlayar itu apa? Pas di mana? Oh, rute pertama itu kemana? Iya ya. Pertama saya berlayar itu tuh dari Cina ke Bahrain. Oh, Cina ke Bahrain. Berarti dari Southeast Asia ke Asia Tengah. Southeast Asia dong. Itu kan Cina Selatan. Selatan, Asia Selatan. Kayaknya Asia Selatan ya. Terus? Itu dari waktu itu pelabuhannya namanya Xinjiang namanya. Oh, Xinjiang. Saya pertama ya gimana ya, namanya juga belum pernah pertama kali berlayar atau gimana. Pertama tuh ketemu, untungnya tuh ya di sana itu ketemu orang-orang kita semua. Maksudnya orang-orang kita tuh orang-orang Indonesia semua. Oh, sama. Di kapal tuh ya pertama-tama ya namanya saya belum bisa apa-apa. Maksudnya untuk kerja berat loh itu di kapal tuh kerjanya kerja berat termasuknya paling berat, dan ya, taruhannya itu ya nyawa. Terus gimana ya, tuh? Akhirnya saya dibimbing sama mereka. Belajarin ini, terutama tuh yang di kapal tuh yang paling diutamakan itu keselamatan. Iya pasti kan, semua juga sih nggak di kapal aja. Tapi yang diutamakan tuh semua tuh keselamatan. Terus yang awal-awal tuh pasti belajarin cara ikat tali, cara ikat tali dengan benar dan lain-lain lah, sampai akhirnya pas mau kapal berangkat itu saya tiba ke Cina. Kapal itu masih di pelabuhan, sekitar semingguan lah baru sailing tuh. Langsung berangkat. Layar. Nah, tujuannya ke mana itu? Tujuannya ke Bahrain. Oh, itu jadi dari kamu dari Indo ke China terus itu langsung ke Bahrain. Iya, dari Indonya naik pesawat kan. Oh. Naik pesawat. Nah, pas nyampe sebenarnya pas di Cina itu namanya kita orang baru ini ya, baru ke negeri orang, terus dengan cuacanya yang beda sama kita, iklimnya kan, itu kan dingin. Terus juga ada culture shocknya juga sih waktu pas di sana. Di China. Contohnya apaan? Sumpah ya, itu gokil banget itu. Contohnya? Pas begitu dateng, terus kan dijemput tuh sama agent. Agent. Dijemput sama agent nih dia. Kita berberapa ya, pokoknya kru itulah, kru kapalnya kita dijemput. Udah dijemput, kita tuh jalan, pokoknya dari airport itu ke bandara, dari airport ke hotel itu tuh sekitar 3 atau 4 jam lah. Oh jauh berarti Mas? Lumayan, kayak dari Bekasi ke Tegal. Gila. Iya, Tegal Gubuk. Tegal Gubuk. Tegal Gubuk kan. Udah tuh. Nah, terus di tengah-tengah perjalanan ya ini
agent itu berhenti, maksudnya nanya mau pada ke rest area, mau pada buang air nggak? Karena perjalanan kita masih jauh, takutnya ada yang mau buang air atau apa, di sini aja dulu. Kan dingin Mas di sana Mas, di Cina. Kemarin saya datang itu sekitar 2 derajat. Oh itu lagi musim apa? Penghujan apa musim semi? Itu udah mau masuk musim semi katanya. Oh itu. Udah mau masuk musim hangat lah. Tapi kan di sana 2 derajat belum musim hangat ya. Iya, iya. Desember tuh kalau nggak salah ya udah mau masuk musim hangat. Januari Februari sampai sananya lah. Udah sampai sana di rest area lah kita tuh. Rest area. Terus? Nah, pertama kan yang kita cari tuh makanan ya. Ya di sana kan ya, mohon maaf, B2 semua banyaknya kan. Non halal lah. Oke, dari situ kita kan pasti nyari yang utama tuh yang kira-kiranya yang kita udah familiar. Contohnya boleh sebut nama nggak gitu atau gimana? Ya nggak apa-apa Mas. KFC lah. Iya, iya. Nah, cuma dari orang teman saya itu bilang hati-hati juga. Oh gitu. Ya barangkali kan. Ya kayak gitu, cuma ya udahlah. Ya udah ya. Dari situ ya cuma beli kentang aja. Beli kentang. Udah beli kentang. Kita ke mobil, tapi sebelum ke mobil ke toilet dulu. Itu. Nah, kaget kita Mas pertama masuk set. Itu tuh apa ya? Di sana kan toiletnya itu sama kayak kita. Cuma pas masuk buka pintunya, pintu yang buat orang buang air besar, itu dia buka. Jadi pas kita masuk muka kita tuh langsung lihat dia. Lihat dia lagi begini. Berak. Begitu. Buset, kata saya. Terus kaget nggak? Hah? Kamu sebagai orang foreigner dari sana tuh kaget nggak? Kaget lah, maksudnya kok begini ya ternyata kan. Oh, ya udahlah. Situ. Terus udah tuh nyampe udah di situlah kesan pertamanya tuh. Terus juga ya mohon maaf, kirain saya kan mereka kan bersih ya, ternyata ya dibalik itu ya seperti itu. Mohon maaf nih, bukannya itu kan namanya juga culture shock. Berarti culture shock di sana. Iya. Seperti itu. Udah pulanglah kita. Diantarlah kita ke hotel. Di hotel pun sama. Kan kalau kita biasanya kalau mau buang air besar kan ada showernya kan? Betul. Nah, saya bingung. Di sana nggak ada. Nggak ada. Ya udah aja saya pakai yang buat mandi. Oh gitu. Jadi buang air besar dulu, set. Buat mandi udah cebok situ. Ya udah gitu aja. Jadi plusnya pakai shower bukan pakai plus. Pakai plus. Oh gitu. Nah, udah tuh berapa hari di sana ya. Jadi kalau setiap saya mau buang air besar pasti harus ke hotel. Harus bentar, ke hotel. Bentar mas. Ini kan kita udah ngobrol dari tadi. Oh iya. Mas nih haus, jadi kita minum dulu kopi. Oh iya. Kopi dulu boleh, biar boleh. ngobrolnya tetap lancar. Oh iya. Kopi dari Tomorrow. Ini kita nggak endorse sih, tapi semoga aja kalau Tomorrow mau endorse ya dengan senang hati kita terima. Oh iya, makasih banyak. Iya mas. Mantap nyo. Thank you Tomorrow Ya. Aku bukain mas, bentar mas. Oh iya. Udah nggak apa-apa mas, kayak gitu aja. Oke, kita emang nggak ada konsepnya, nggak ada sedotan ya. Kita go green. Iya, kayaknya free straws. Pergi hijau. Pergi hijau. Kan go green. Minum dulu mas. Oh iya. Wih. Mantap nih. Ini dari Tomorrow nih. Iya, Tomorrow. Seruput mas. Tomorrow. Silakan endorse. Iklan lagi. Oh iya. Oke. Nah tadi kan sampai culture shock tuh di China kayak gimana, terus tadi sampai berangkat ke Bahrainnya. Nah, yang selama ini kamu rasain itu ada nggak sih hal sulit ketika berlayar tuh apa? Karena saya tuh buta sama kapal ya, maksudnya perkapalan itu ya. Terutama saya juga nggak bisa bawa kapal. Atau misalnya itu kan, tapi mereka itu mengajari saya, yang orang-orang udah senior di sana, mengajari saya. Nah, itu pertama, ya pasti yang paling pertama ya, karena saya baru pertama kali berlayar, itu ombaknya Pak. Itu ngerasain ombak? Ombaknya. Jadi kita kan keluar tuh, dari pelabuhan ke laut lepas itu 1 hari perjalanan. Oh itu 1 hari? Iya. Jadi itu tuh kita tuh kayak masuk muara.
Kita tuh pelabuhannya tuh kayak di Muara lah. Iya, iya. Muara, cuma itu besar banget. Aha. Kayak di Kalimantan tapi lebih besar. Sungai Kapuas di Kalimantan tapi lebih besar tuh dia. Udah kayak gitu, perjalanan 1 hari kita. Jadi pertama itu kan tujuannya itu ke Hong Kong. Transit di Hong Kong itu kita untuk isi logistik kayak bahan bakar segala macam kan. Makan dan lain-lain ya. Nggak makan bahan makanan itu pas di Singapura. Oh, beda lagi. Beda lagi. Kita jalan kan. Kita emang tujuannya ke Hong Kong. Iya. Pas kita udah keluar dari apa tuh namanya muara dari Cina itu, mau masuk laut Cina, itu langsung goyang tuh kapal. Maksudnya karena ombak. Tapi atasan saya tuh bilang sebelumnya tuh di luar ada badai taifun, tapi ekornya aja. Maksudnya yang udah sisa-sisanya. Cuma kan sisa-sisanya kan Pak 5 meter. Badai taifun tuh ada ininya Mas ya? Ada maksudnya ada jangka waktu misalkan hari ini kena taifun itu masih ada sisanya kayak gitu. Ya enggak juga, dia kan muter, dia kan anginnya muter jadi di mana-mana ibaratnya. Mungkin ada ya karena saya juga belum terlalu belum paham tentang kayak gitu ya. Nanti bisa lah searching aja di TikTok kan. Terus dari ekornya taifun ini gimana tuh? Iya dibilang ini masih ada taifun di depan, cuma tapi udah sisa-sisanya aja. Pas dilihat, dikasih tahu juga ini paling ombaknya 4, 5 meter lah. Saya kan baru ya, gede nih kayaknya nih. Cuma pas kita lewat ya, alhamdulillah tuh posisinya juga enak waktu itu. Beruntung lah kapal kami tuh. Kalau misalnya ombaknya dari depan, itu dia begini-gini. Si kapal Bisa begini kan, bisa begini. Kalau dari samping, itu kapal bisa begini. Nah, ini yang bikin bahaya nih. Apa namanya? Bukan bahaya. Bisa miring begini kan. Nah, udah tuh. Beruntungnya kami tuh didorong dari belakang. Jadi si arus itu ombaknya dari belakang. Jadi aman, enak juga kan. Ibaratnya tinggal jalan aja gitu kan. Sebenarnya emang jalan sih jalan gitu kan. Itu dari situlah pertama kali. Saya 1 hari aja tuh, Bang, dari perjalanan ya. Pas udah keluar dari Muara tuh, 1 hari aja. Itu tuh bisa 7-8 kali saya nembak. Maksudnya muntah. Oke. Udah aja. Udah kayak bayi lah ibaratnya. Udah kayak bayi kan, udah kayak gitu. Dikasih tahu sama yang senior gitu. Kok dia ibaratnya itu buat jadi cerita pengalaman pertama lah. Akhirnya disuruh, kalau biar nggak mabuk, minum air laut. Oh gitu? Iya, minum air laut. Terus kamu coba akhirnya? Enggak, saya coba lah. Nggak dicoba. Ya, masa saya minum air laut? Kenyang, ntar yang ada kembung. Mas, saya boleh minum lagi nggak nih? Minum, silakan. Kirain bakal dicoba itu air laut gitu, terus udah gitu. Oh iya, ternyata saya bisa nggak itu kan gitu. cuma banyolan aja lah. Iya. Cuma dari situ saya ya itulah benar kata ada yang ngasih tahu juga. Itu tuh gimana nanti kondisi tubuh kamu. Kalau kondisi tubuh kamunya ngedrop, emang lagi nggak bagus, ya bakal ngedrop. Oh gitu. Kalau misalnya lagi bagus, ya paling pusing-pusing aja, tapi nggak sampai benar-benar muntah. Tapi emang yang saya alamin itu lagi kurang enak badan aja. Itu tuh kamunya. Iya. Jadi muntah lagi sampai akhirnya. Untung kan waktu pas sebelum berlayar itu ke Cina itu kan disediain obat-obat lah, dibeliin. Beli obat anti mabukat kayak antimo gitulah. Saya minum. Dari situlah saya akhirnya pas kapal udah mulai ombak atau apa, minum antimo aja. Oh itu tuh. Iya, kalau yang lain kan enggak kan, udah pada pengalaman juga kan. Iya. Udah pada terbiasa gitu loh, Mas. Nah, udah kayak itu. Kita nyampe ke Hong Kong. Oh itu tuh, transit di Hong Kong. Perjalanan 5 hari lah kalau nggak salah.
Itu dari Dari Cina. sampai ke Hong Kong. Bahrain. Enggak, Ke Hong Kong. Itu 5 hari. 5 hari. Oke, 5 terus hari. udah gitu dari 5 hari ya di perjalanan begini-gini. itu dari China ke Hong Kong. Nah, dari Hong Kong ke Bahrain itu berapa hari lagi? Dari Hong Kong ke Bahrain. Kan kita transit dulu ke Singapura. Itu 7 hari 7 perjalanan. hari. Berarti total 5 tambah 7 aja tuh berapa tuh? 12 hari 12 gitu. hari lah. 12 hari. 12. Oke. Nah, berarti kesulitan kamu untuk ambil jam istirahat itu gimana? Tidurnya kayak gimana? Itu Selama di kapal nih. ya kan kalau di kapal tuh ada jam-jamnya ya. Kalau di kapal saya kemarin itu ada 3 bagian lah. Oh, itu tuh. Ada 3 3 bagian. shift berarti. Ya, satu ada harian. Harian itu pokoknya 12 jam. Sebenarnya semua tuh hitungannya itu 12 jam, Mas. Tapi kalau yang harian ini dia dari pagi sampai sore. Nah, kalau terus ada juga yang 6-12. 6-12 ini gimana maksudnya? Dari jam 6 sampai jam 12. 12. Oh, Nah, dari jam 12 sampai jam 6, nah dia tuh waktunya istirahat. Nah, ada yang juga yang 12-6. 12-6 itulah yang maksudnya yang dari kita kerja dari jam 12 sampai jam 6 sore atau terus nanti dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi gitu. Oh, shiftingnya gitu. Shiftingnya seperti itu. Oke. Nah, berarti untuk story kamu berlayar itu kan pasti banyak banget nih, dan kita kan segmen terbatas. Nah, ini kita lanjut ke segmen berikutnya. Itu kan aku mau tahu nih dari kamu itu kan, dari yang sedikit aku tahu dari kamu hidup selama ini kayak gimana, terus ada nggak sih Mas yang ngerasa masa transisi kamu tuh dari yang ramai sampai ke sepi, dari yang kamu ngerasain hingar-bingarnya banyak temen, terus udah gitu segala kebutuhan tercukupi, itu cara kamu meregulasi diri kamu sendiri termasuk emosi dan mental kamu tuh kayak gimana sih gitu? Sebenarnya saya mikirnya tuh hidup saya tuh jalan apa adanya aja. Oke. Mental saya udah kebentuk tuh karena perjalanan saya ya, hidupnya tuh ya sebenarnya flat-flat aja sih saya dari dulu tuh. Cuma almarhum papa saya itu selalu pesan, jangan aneh-aneh, udah gitu aja. Karena kan saya kan 2 bersaudara ya. 2 bersaudara, ada juga sih sebenarnya adik sambung. Adik sambung itu 2. 3. Jadi 3 bersaudara nih? kalau sama ibu kandung berarti berdua aja. Cuma kan papa almarhum tuh nikah lagi gitu kan. Itu ada 2 adik tuh, yang satu di Sulawesi, satu ada di Majalengka. Oh gitu. Nah, kalau sekarang yang di Bekasi saya kan sama papa sambung juga. Itu saya ikut sama ibu kandung. Jadi ada adik cewek di sini. Gitu. Berarti saudara kamu banyak nih ya? Iya. Kayaknya hampir tiap kota ada gitu. Iya, jadi saya kemana-mana banyak. Ada insya saudara, Allah. anjir. Perbanyak saudara, Mas. Perbanyak silaturahmi. Iya, rezeki Gas, lancar. siap. Rezeki lancar. Iya. Terus gimana lagi tuh, Mas? Ya, itu selalu bilang kayak gitulah ke saya tuh. Karena saya waktu itu di Cirebon lah ya, Mas kan tahu sendiri lah ya. Saya di Cirebon, tumbuhnya tuh di Cirebon. Iya. Tumbuhnya tuh di Cirebon. Jadi papa saya itu mengizinkan untuk banyakin temen juga. Makanya kan ya kalian tahu sendiri ya, Mas kan tahu sendiri kalau main ke rumah saya gimana. Tinggal datang aja. Nggak peduli seberapa jarak jauh antara usianya ya? Usianya. Kadang ada bapak-bapak Iya, yang datang ke rumah gitu kan. Yang penting kan satu itulah bisa jaga diri. Karena kan dulu kan almarhum tuh kerjanya di Jakarta, kadang seminggu sekali pulang, 2 minggu sekali pulang, kadang nggak pulang-pulang, baru berapa bulan sekali pulang kan, ya udah. Dari situlah banyak-banyak belajar juga, terutama juga dari teman-teman juga kan, kayak Mas, terus teman saya yang lain. Ada di sini cuma ya udahlah, dia lagi pergi kali, terus yang lain banyak juga yang ngasih tahu kan. Waktu itu pernah kumpul kita kan, itu pernah sempat beberapa kali sih ya, beberapa kali
Jadi rumah saya dulu tuh ya tongkrongan aja. Oh, jadi tongkrongan. Nah, jadi Iya. kan Mas yang sering ke sana ya bagaimana dia? Berarti si rumah kan emang jadi tongkrongan dan ya bisa dibilang kayak jadi ruang komunal lah Iya. gitu, untuk orang-orang yang mau datang-datang. Yang mau datang silakan. Open house nih rumah Iya, nih. bahkan Mas yang lucunya tuh ya, saya nggak di rumah aja tuh mereka udah di rumah. Aneh kan? Open house itu anjir. Open house itu kan. Tapi ya Mas ya, terlepas dari itu semua, aku pribadi pernah ngerasain juga gitu. Ketika rame beraktivitas, ketika rame gitu lagi sama temen. Tapi kan pasti ada satu momen atau satu keadaan kamu yang ngerasa gitu di benak kamu, oh ternyata saya tuh nggak serami itu loh. Gitu. Ternyata saya tuh ada juga sepinya gitu. Oh iya ada. Pernah ngerasain momen itu nggak? Sering sih, mungkin sampai gitu. sekarang kayaknya. Kayak saya ngerasa ya temen tuh banyak. Iya. Tapi kayak kita menarik diri, ngerti nggak? Kalau saya pribadi ya, kayak ya temen tuh banyak gitu tuh. Bukan berarti saya banyak temen tuh sombong. Iya. Temen tuh banyak, tapi kayak butuh juga sendiri gitu. Butuh sendiri, nggak harus tiap hari ketemu. Kadang saya juga ya untuk sekarang ya usia sekarang ya. Kalau dulu mah ya nongkrong ya udah ayo. Kalau sekarang tuh lebih suka ketenangan, apalagi punya aktivitasnya sendiri kan. Iya. Nah, itu aja sih saya. Nongkrong juga udah jarang. Tapi waktu itu atau mungkin 1 tahun kemarin pernah ngerasain ini gak sih Mas, yang kayak kamunya lebih mau udahlah kalau saya lebih baik fokus sama diri saya sendiri dulu aja gitu. Jadi nggak yang harus tiap kali diajak teman nongkrong harus nongkrong gitu. Tiap kali diajak orang lain untuk ketemu kan pasti ada saatnya kamu untuk evaluasi gitu untuk diri sendiri. Iya sih, saya kadang kayak gitu juga, maksudnya ngerasa kayak gitu tuh. Kalau misalnya temen ngajak nongkrong, kalau misalnya ngajak nongkrong kayak gitu, kadang saya iyain. Tapi satu sisi tuh pengennya di rumah aja gitu. Iya, pengen di rumah aja. Karena sekarang kalau ketemu orang-orang tuh kayak ngabisin energi juga. Iya. Ngabisin energi kadang-kadang kan. Ngerti lagi, relate. Ngabisin energi juga. Bener. Sebenarnya pengen ketemu temen tuh. Ngabisin energinya tuh kayak, loh kita misalnya contoh kita nongkrong ke tempat ini, belum lagi nanti tempatnya tuh rame kan, belum lagi nanti lagi rame gitu ada teman lain, nambah lama lagi di nambah lama lagi kan. Aduh gitu sebenarnya ya kayak gitu aja saya, tapi ya nggak mau memutus tali silaturahmi sama teman-teman lah, tetap gitu. dijaga ya. Kalau mereka mau main ya ayo main silakan, cuma pasti ada waktunya aja gitu Mas. Tapi Mas, kan aku tuh tahu kamu dari zaman sekolah gitu. Terus dari gitu, aku tahu kamu yang dulu itu cukup ya, maksudnya cukup lebih berisi lah, lebih dari berisi gitu menurutku. Ya, Mas. Terus dengan transformasi dan segala macam kehidupan yang udah kamu jalanin tuh, menurutku sekarang udah much better dan tidak bisa dibilang untuk overweight ya. Nah, kamu tuh apakah menjalani kehidupan yang lebih sehat, lebih baik? Mungkin pola hidupnya berubah, pola makannya berubah, atau mungkin pola jam tidurnya berubah? Nggak selalu overthinking kayak dulu, atau gimana sih Mas? Ya itu sebenarnya ada yang mengnotis saya sebenarnya kayak gitu di hidup saya, maksudnya kan Mas tahu ya tadi yang Mas cerita lah, bilang tadi kan ya, saya dulu badannya besar, bahkan emang overweight saya dulu Mas, 105 kilo saya. Anjir, sekarang berarti berapa tuh? Tadi saya nimbang udah 89 Mas, naik lagi. Anjir. Dulu pas belum berangkat dari Dubai. Iya. Sebelum berangkat ke Dubai itu pas di Dubai juga lah. Terus itu 79 Mas. Itu. Dari 105 turun ke 79. 79 drastis ya? Drastis itu hampir 30 lah. Iya. Ya salah satunya yang notice saya untuk menurunkan berat badan itu demi kesehatan kan pertama. Dulu sempet gini, kan almarhum papa saya meninggal tuh karena serangan jantung. Jadi saya termotivasi ya jangan sampai ibaratnya kita. Jadi itulah yang saya notice kan. Mas sedih juga sih Mas, itu tuh kan namanya itu kan udah paling mematikan ya.
serangan jantung tuh, silent killer disebutnya. Ya. Jadi ya itulah yang jadi alasan saya untuk berubah. Sebenarnya untuk pola makan, jam tidur, aktivitas lain-lainnya, saya sama-sama aja. Saya nggak ngikutin, maksudnya nggak terlalu mengikutin rules orang gitu. Iya. Karena yang tahu badan kita sendiri ya kita. Kita sendiri. Ah. Ya, bener saya. Yang tahu badannya sendiri ya kita sendiri. Saya aja ibaratnya masih begadang. Maksudnya begadang tuh paling mentok-mentok jam 2 lah. Itu tuh. Jam 2 pagi tidur. Bangun saya tuh tetap masih bangun pagi, Mas. Selalu bangun pagi. Sampai hari ini nih. Sampai hari ini. Paling mentok-mentok saya tuh kesiangan tuh jam 8. Oh. Berarti semalam apapun jam tidurnya kamu selalu bangun di pagi. Pagi. Oke, berarti setelah pagi ini olahraga rutin, apakah stretching, iya. apakah ada warm up? Ada. Olahraga rutin ada itu. Oke. Saya nge-gym. Oh, nge-gym. Kadang Selalu, tapi nge-gym ini rutin kan? untuk sekarang lagi bolong-bolong. Kemarin kan saya kan ke Manado. Terus kemarin pulang ke Cirebon kan. Iya. Tapi saya usahakan sekarang nge-gym rutin lah. Iya. Karena kan lagi fokusin untuk nurunin lah. Iya. Nurunin lagi kan. Terus cutting nih. Gitu. Nah, itu yang kedua juga tuh saya bisa turun lagi nih, Mas. Saya pas mau kerja di kapal. Oh gitu. Saya udah pikiran gimana kalau misalnya berat saya masih 105. Itu pas saya udah mikir di kapal tuh. Gimana ya waktu pas saya masih berat 105 nih. 80-an aja udah udah hahaha. Napasnya udah berat lah. Napasnya Portugal lagi kan. Nah, dari situlah saya langsung gasin itulah. Diet. Cuma itu tuh dari situ masuk program diet. Program diet. Wah, sebenarnya program diet saya kemarin itu agak hard banget sih. Untuk saya pribadi karena nge-gym pertama ke klub gym dulu. Nah, udah selesai klub gym nih. Misalnya sore, malamnya lanjut lagi di rumah. Karena di rumah kan ada home gym juga. Oh gitu, punya alat gym mandiri. Iya, punya emang itu ibu lah. Ibu beli kan. Main juga di itu. Jadi kemarin itu saya benar-benar cepet turunnya. Itu tuh drastis nih. Gak ada resnya sedikit-sedikit. Di klub gym juga oke, di rumah juga latihan juga. Ya, paginya kadang kalau saya itu nggak sempet lari pagi. Kadang suka lari pagi. Kalau nggak sempat ya paling saya sepeda statis. Oh gitu. Oke. Tapi berarti dari aktivitas itu semua yang kamu jalanin sampai sekarangnya udah turun drastis segala macam, ada nggak sih Mas rasa dorongan? Oh, saya nggak bisa mempertahankan berat badan saya yang dulu dengan hidup saya sekarang karena saya juga punya tujuan, nanti saya juga mau beristri, mau berkeluarga, itu kan pasti membutuhkan attraction nih untuk lawan jenis. Ada nggak sih Mas kepikiran ke situ? Sebelumnya kayak gitu nggak ada ya. Pak, cuma ke diri saya aja. Lebih ke diri saya aja. Kalau untuk kayak ke lawan jenis atau apa enggak. Iya. Saya apa adanya gitu kan. Nah, pas saya itu aja yang ngedistract cuma 2 hal itu. 2 hal itu aja. Iya. Pertama yang orang tua bapak saya meninggal, yang kedua penyakit ya? Iya, penyakit. Yang kedua itu ya pas saya termotivasi banget itu pas kerja di kapal. Pas udah kerja di kapal, ngeliat kapal aja udah tinggi kan. Gitu Mas. Terus ya udah dari situlah saya sampai sekarang pun mindset saya harus turunin berat lagi. Oke, berarti setiap waktu sekarang ini selalu ada target untuk berat badannya. Nah, terus udah gitu dari berlayar, terus gitu dari kehidupan pribadi kamu yang udah kamu ceritain itu Mas, percintaan kamu gimana Mas? Kan nggak mungkin ya, misalkan dari dulu sampai sekarang itu selalu sendiri, terus udah gitu pelariannya cuma kamu di mana, lu di mana, misalkan kayak gitu. Kan Mas tahu sendiri. Itu kan pasti ngerasa kesepian, ada kan? Ada sih. Ya, pasti ada kan, nggak bisa dinafikan gitu, pasti ada gitu. Nah, menurut kamu dan yang kamu rasain itu pengalaman cinta kamu kayak gimana sih? Ya berjalan mulus di awal-awal. Oke, di awal-awal terus? Di awal-awal. Ya pasti akhir-akhirnya ya begitulah. Mungkin juga namanya takdir udah gak jodoh. Ya
Tapi saya dari situ belajar lah. Nggak selamanya juga orang itu mungkin jodohnya kita. Gitu. Dan mungkin kita jagain jodoh orang. Anjing. Jodoh orang, Cok. Jagain jodoh orang. Iya, bisa jadi Mas. Iya, memang nggak ada yang nggak mungkin. Iya, Betul. tiba-tiba gitu. dia nikah sama orang lain. Tapi masa sih Mas kamu pernah ngalamin kayak gitu? Apa? Pernah ngalamin kayak gitu emang? Ya barangkali kan udah enggak nih. Udah enggak. Iya, berarti pernah dong. Oh iya berarti pernah. Iya, berarti lah. pernah. Iya. Karena kamu bilangnya udah enggak, berarti ini Ya, udah pernah. enggak kan. Iya, terakhir tuh saya 6 tahun lah kayaknya. 6 tahun. Oh, punya hubungan sama? Hah? Hubungan sebelumnya ini 6 tahun nih? 6 tahun. Oh, tapi itu in relationship, officially in relationship atau memang mungkin Bener-bener. sekedar komitmen aja? Malah udah mau ke jenjang serius kalau saya pribadi sama dia. Oh, Tapi ya udahlah ya. berarti galau. Apa? Semut galau. Galau Mas. Semut galau. Galau Mas. Sampai berlayar galau nggak? Iya, woi, Mas, itu Mas saya pernah Mas lagi galau. Sampai ini wakil kapten tuh kan jaga sama saya, lagi galau. Itu di depan ada kapal. Gitu Mas gimana? gitu. Saya lagi disuruh itin bawa kapal kan. Aduh, ya udahlah, tapi ya udahlah. Jadi Titanic nanti, bro. Iya makanya nanti kapalnya tenggelam. Cirurirurit gimana coba? Aneh kan? Tapi ya dari hubungan yang tadi kamu ceritain tuh ada nggak sih kerumitan pas kamu ngerasain, oh saya in relationship sama orang itu ribet ya ternyata. Oh saya in relationship dengan cewek ini tuh matre ini ya, atau dan segala macamnya. Pernah nggak sih kamu ngerasain hal-hal yang menurutmu absurd gitu? Pernah sih, pasti ngalamin itu Mas kayak gitu. Mau itu rumit atau apa ya. Tapi saya tuh pribadi ini ya. Selalu kalau hal rumit itu coba kita selesaikan dengan jalan yang kira-kiranya masih bisa diluruskan nih. Nah, kalau nggak bisa ya coba lagi pertahanin sampai nemu nih titiknya nih di mana. Kalau nggak, ya yang terakhir lah kemarin itu, kalau menurut saya pribadi ya, itu udah nggak bisa, ya udah lepas. Selesai. Iya, saya selalu mempertahankan seperti itu. Tapi once kalau kamu merasa tidak dihargai itu kamu bakal ngambil sikap kayak gimana, Mas? Wah itu benar-benar saya langsung cut off benar-benar. Udah selesai aja, udah gitu aja. Pertama nggak bakal nggak pertama kalau saya udah nggak dihargain ya, saya bakal diemin Mas. Itu tuh. Saya bakal diemin terus sampai mau kapanpun, sampai akhirnya dia benar-benar nyerah, ya udah silakan, gitu, saya lepas. Terlepas dia mau ada yang apa ya gimana ya, kan gini Mas, saya yang tadi saya agak notice aja sama Mas, cewek matre atau apa, saya nggak peduli sih sebenarnya orang tuh mau bilang ada cewek matre atau apa, karena yang ini ya. Kita tuh sebagai cowok, ya. Kalau kita royal pun itu nggak masalah kok. Kalau menurut saya pribadi nggak masalah. Sampai nanti ada teman saya atau temennya si cewek ini bilang, itu cewek lu matre atau lu jangan matre kek sama si cowok itu. Ibaratnya kan gitu, banyak lah dulu bilang kayak gitu. Loh, saya bilang lah ke nanti misalnya ke pasangan saya. Terus kenapa kalau misalnya lu dibilang materi apa enggak? Ibaratnya dibilang materi. Orang saya yang mau bayarin, ibaratnya saya yang mau nge-provide dia. Iya, saya yang mau nge-treat kamu seperti ini. Nggak salah kan? Iya. Nggak salah. Biarin aja lah kata orang. Kayak gimana. Yang penting satu, saya jaga kepercayaan saya aja. Jangan sampai apa yang sudah saya kasih jadi sia-sia buat kamu sama saya. Berarti poinnya once kamu sudah tidak merasa dihargai ya udah selesai. Ya selesai. Tapi di balik itu semua harapan kamu, aku nggak tahu ya maksudnya sekarang kamu mungkin sedang menjalani hubungan yang baru atau kayak gimana. Tapi harapan kamu untuk kamu pribadi dan untuk pasangan itu apa sih? Selain memang dengan tujuan yang sama gitu. Komunikasi sih awalnya. Komunikasi. Itu harapan-harapan utama kamu dalam menjalani hubungan yang baru itu. Awal pertama ya komunikasinya harus benar-benar diutamakan kalau untuk saya pribadi ya, karena saya belajar dari sebelumnya. Komunikasi ya emang nggak salah dari dia, salahnya di saya juga, karena kan saya nggak mau menyalahkan dia, maksudnya si pasangan tersebut itu pasti kan ada
dari dua sisi lah. Iya. Kita harus nilai itu dari dua sisi kan. Nah, emang komunikasi kita kurang bagus aja. Bagus. Gitu, komunikasi kita kurang bagus. Ditambah lagi saya berlayar juga. Iya, iya. Ada jarak tuh di situ. Ada jarak jauh. Ternyata pernah saya Sherlock. Oh gitu. Iya. Anjir, beda negara di Sherlock, gila. Iya. Batas itu tuh 6.670 km. Kilometer Buset. anjir. Itu kamu di posisi di mana? Itu lagi di Dubai. Oh, Dubai. Di itu 6.670 lah, sekitar segitu. Gila. Dan beda waktu juga, Mas. Iya, Kan time zone-nya beda. duluan di Indonesia, beda 3 jam lah sama Dubai waktu itu kan. Nah, itu sih Mas serunya Oh. LDR bener-bener itulah ya. Iya. Itulah pelaut. Hmm. Gaya banget, saya baru juga berlayar. Tapi mas nih ya, sebelum kita nutup segmen terakhir nih, kamu ada tips nggak untuk orang yang, let's say, kalau kita bisa ngomong kasar tuh, Anjing. biar nggak pengangguran gimana sih gitu? Biar nggak nganggur seru apa sih gitu? Ih, Mas. Sekarang kalau misalnya kayak saya bilang kayak gitu ya, takutnya bukan takut sih maksudnya, khawatirnya itu dibilangnya sok-sokan. Saya cuma kasih tips, perbanyak aja relasi, itu yang dari awal saya Itu bilang. relasi. Ha. Balik lagi ke relasi ya. Relasi. Tapi kan untuk kita punya relasi kan nggak selalu for free kan mas? Hmm. Ada mungkin relasi yang memang bisa dibangun dengan kitanya harus ke tempat ini dulu, atau kitanya harus berteman dengan ini dulu. Ya. Ada yang kayak gitu-gitu toh. Ya. Gitu. Emang sih Mas kayak gitu. Tapi kan itu apa ya? Semacam itu modal itu loh, itu Modal awal ya? bukan modal awal yang nggak kita harus keluarkan. Iya sih. Begitu. Iya, bener. Ah. Tapi berarti intinya sebelum kita closing ini, tipsnya apa? Selain berjejaring nih, aku minta 1 dan 2 lagi apa? Kan pertama jaringan dulu ya. Iya. Yang kedua pandai-pandai bergaul. Oke. Terus ya maaf ya kalau misalnya introvert itu kita nggak bisa memaksakan. Iya. Cuma one day dia bakal begitu-gitu aja kalau dia nggak berubah introvert. Ya bukan itu ya, mama saya memaksakan itu. Karena apa Mas? Saya belajar tuh pertama kemarin itu di kapal. Kalau orang yang introvert, Iya. buset itu benar-benar kayak takutnya di apa ya? Dia cuma diem aja, tahu-tahu hanyut ntar. Oh, Takutnya. berarti banyak belajar juga ya dari Iya, berlayar. pokoknya saya tuh pengalaman berlayar tuh udah sekaligus kayak belajar pengalaman hidup. hidupnya ya. All package nih. Apa? Kalian all package nih. Iya. Dulunya saya manja, Mas. Iya. Ibaratnya ya, mungkin sekarang juga masih manja lah. Tapi dari situ ya apalagi krunya perbedaan usia. Iya, Ada yang 50. Usianya beda jauh ya. Ada yang udah ibaratnya udah istilahnya udah pada beristri semua loh, udah punya keluarga. Sampai saya nanya kok. Saya sampai nanya ke mereka tuh. Setiap gajian ya, kok langsung cepet habis gitu. Kenapa sih ya cepet habis? Saya menyinggung itu kan. Ya kamu nggak tahu aja. Kalau misalnya nanti kamu udah keluarga kamu ngerasain. Bayar listrik, Iya, tanggungan ya. tanggungan, anak tanggungan, sekolah segala macem. bener. Gitu loh. Itu aja sih maksudnya. Pertama perbaiki relasi, yang kedua mudah bergaul aja. Jadi itu aja tipsnya. Terima kasih untuk semua yang udah nonton di podcast kedua ini. Dan terima kasih juga narasumber kita, Mas Gifli. Kan nama Facebooknya ya, Play Cah Ronaper. Udah ceritain kehidupan berlayarnya, kehidupan pribadinya kayak gimana, terus dari itu kehidupan percintaannya kayak gimana. Terima kasih udah datang ke podcast Singgah Sangga dan semoga tidak kapok untuk datang ke sini. Ya, Mas. Semoga ada cerita baru lainnya.